Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas PT Selamat Sempurna Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba kita bahas ya setelah yang satu ini. Nah, ini jadi kode sahamnya SMSM ya. Saya ambil dari materi public expose-nya untuk PT Selamat Sempurna Tbk. Ini di tanggal 28 Agustus tahun 2020. Nah, jadi SMSM ini merupakan flagship ya dari ADR Group atau divisi otomotifnya. Dan ini merupakan produsen filter terbesar di kawasannya dan memiliki variasi produk yang cukup komprehensif ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, perusahaan ini udah berada di lebih dari 120 negara di dunia. Jadi merek Perseroan telah diekspor ke lebih dari 100 negara di dunia. Dan boleh dikatakan pendapatan ini paling besar 90% ini dari sektor aftermarket atau replacement. Nah, ini sebenarnya good news ya buat SMSM, karena kalau misalnya mereka memang fokus di replacement, otomatis margin yang mereka dapatkan ini lebih bagus dibandingkan untuk yang baru ya, bukan yang aftermarket atau replacement. Nah, lalu Perseroan akan di sini ngomongnya memiliki posisi keuangan dan cash flow yang kuat. Nanti kita bakal coba lihat dari Stockbit ya seperti apa. Dan perusahaan ini dimiliki oleh PT Adrindo Inti Perkasa sebesar 58,13%. Dan di sini kita bisa perhatikan bahwa di pemegang sahamnya institusi itu masih sedikit banget ya yang berminat untuk memiliki saham SMSM. Jadi makanya kalau misalnya kita perhatikan perusahaan ini nggak begitu liquid ya. Jadi ini cuma sekitar 6%-an dimiliki oleh institusi asing dan juga institusi lokal. Jadi memang kebanyakan individual lokal sekitar 93,03% ya. Nah, ini kalau misalnya mau lihat sekilas fasilitas produksinya, jadi gede banget ya, bagus banget, ada di Kapuk, Tangerang. Dan di sini kalau misalnya kita lihat filternya ini kapasitas produksinya sekitar 96 juta pieces per tahun. Untuk radiatornya sekitar 1,95 juta per tahun. Dan ini untuk variasi produknya yang mau kita lihat di sini adalah range dan sub range alat berat atau heavy equipmentnya ada dari konstruksi, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan industri lainnya. Jadi kalau misalnya industri konstruksi naik ya otomatis permintaan produk dari si Selamat Sempurna ini bakal meningkat. Nah, sementara untuk pertambangan kalau misalnya lagi naik seperti sekarang terjadi di Indonesia ya, pertambangan meningkat, pertanian dan juga kehutanan ini meningkat ya. Jadi ini akan menopang kinerja dari si SMSM. Dan di tahun 2021-2022 kan rencana juga pemerintah akan fokus lagi di konstruksi ya. Nah, ini juga bakal berdampak positif buat kinerja si SMSM. Nah, ini produk-produknya, brandnya ya, Sakura dan juga ADR. ADR ini ada radiator, dam hoist dan coolant, ada juga brake parts. Dan Sakura ini juga merupakan brand yang cukup terkenal yang dimiliki oleh Perseroan. Nah, lalu kita bakal coba lihat aja secara kinerjanya seperti apa. Nah, dari tahun 2014 sampai tahun 2019 Perseroan ini boleh dikatakan cukup konservatif ya. Jadi total pendapatannya naik dari 2,6, 2,8, lalu naik lagi menjadi 3,3 triliun di tahun 2017, lalu naik menjadi 3,9 triliun di tahun 2019. Jadi kenaikannya cukup stabil dan nggak ada kejutan-kejutan yang terlalu tinggi gitu ya. Nah, jadi ini kok manajemennya boleh dikatakan cukup konservatif. Nah, di sini penghasilan beban lain-lainnya juga kecil banget, jadi cukup aman ya perusahaan ini. Dan kalau misalnya kita mau lihat dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham atau pemilik entitas induk, itu juga meningkatnya cukup stabil dari 391 miliar naik menjadi 428, lalu di tahun 2019 sudah 578 miliar. Nah, apakah memang perusahaan ini memiliki cash flow yang kuat? Kita bakal coba lihat di sini. Di tahun 2014 cash flow-nya 450 miliar, tapi capex-nya cuma 143 miliar. Di sini kita bisa breakdown, ternyata capex-nya cuma sekitar 110 miliar ya. Nah, sementara penambahan investasi saham ini sekitar 10 miliar. Jadi arus kas operasi yang sangat sehat ini akhirnya bisa membuat Perseroan ini membagikan dividen ya, membagikan dividen. Jadi dividennya juga cukup royal ya, 200 miliar, 280, 299 dan terakhir di tahun 2019 sekitar 334 miliar.
Nah, perusahaan ini udah bener-bener cash flow generator banget ya, free cash flow-nya gede banget. Jadi sangat menarik untuk diperhatikan. Sementara kalau misalnya kita lihat dari key stats-nya di harga 1210, ini kita lihat secara PE ratio-nya di 13,33 kali. Ini menggunakan laporan keuangan di tahun 2020 ya, yang labanya itu turun menjadi sekitar 523 miliar. Kalau misalnya kita anggap dia labanya sekitar 550 miliar dengan market cap sekitar 7 triliun, ya berarti PE ratio-nya memang masih di bawah 15 kali. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi funda chart-nya ya, di sini kita bakal coba pakai PE band. Nah, PE band, average PE band-nya kita tarik yang 10 tahun, PE band. Oke, lalu kita masukin yang lower PE band ya, lower PE band. Oke, lower PE band. Di sini harganya cukup rapi ya pergerakannya. Jadi kalau misalnya udah mulai menyentuh lower PE band, di sini udah mulai boleh masuk di harga 1100. Nanti kalau misalnya udah higher PE band di sekitar 1550-an udah mulai boleh dijual lagi. Jadi sekilas valuasi untuk funda chartnya seperti itu. Kita bakal coba lihat valuation dengan menggunakan Stockbit seperti apa sekarang harga wajarnya. Harga wajar target price-nya itu di 1338. Jadi kalau misalnya harga sekarang 1210, berarti ada potensi kenaikan sekitar 11%. Nah, yang cukup menarik adalah di konsensusnya. Ini semuanya kompak di sekitar 1900-an. Jadi ada kenaikan lebih dari 50% ya untuk ada potensi kenaikan lebih dari 50% untuk saham si SMSM ini. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.